Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafiqah Zatul Anisa NIM 2018-090 dari kelas AIK 4B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pandangan Islam tentang hidup sehat. Kesehatan menurut WHO adalah kondisi dinamis yang meliputi kesehatan jasmani, rohani, sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan, namun juga dapat memperhatikan aspek lainnya seperti kesehatan mental serta keberfungsian berbagai organ di dalam tubuh kita. Nah, kesehatan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kesehatan jasmani, yaitu sehat secara fisiologis atau terlihat secara fisik. Contohnya adalah kita tidak mengidap penyakit yang dapat dilihat secara langsung maupun penyakit-penyakit lain yang memerlukan bantuan alat medis untuk dapat didiagnosa. Yang kedua ada kesehatan rohani, yaitu sehat secara batiniah atau secara psikologis. Seperti contohnya adalah kestabilan mental kita atau kestabilan emosi kita pada saat ini. Nah, bagaimana cara meningkatkan kesehatan jasmani? Caranya adalah dengan pertama mengatur pola tidur kita. Pola tidur yang baik adalah dengan tidur di malam hari selama 7 hingga 9 jam itu yang normal untuk orang dewasa dan tidur siang sekitar 10 hingga 15 menit untuk dapat meningkatkan fokus kita pada siang hari. Selanjutnya adalah dengan menjaga kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan, seperti yang mungkin kita telah banyak lakukan di tengah pandemi COVID-19 ini, agar kita terhindar dari terjangkitnya virus COVID-19. Selanjutnya adalah dengan olahraga yang dapat kita lakukan secara ringan saja, seperti jogging, push up, sit up, dan lain-lain. Tidak perlu olahraga yang berat seperti angkat beban maupun pergi ke gym. Nah, yang keempat adalah dengan memperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin teman-teman juga telah mendengar dari materi yang disampaikan pada saat kuliah Ahad subuh, seperti kita harus menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah makanan yang halal dan thayyib untuk dapat meningkatkan dan menjaga kesehatan di dalam tubuh kita. Nah, itu juga perlu diperhatikan karena salah satu faktor untuk menjaga kesehatan kita adalah dengan memperhatikan makanan tersebut. Selain itu juga kita dapat menjaga porsi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Seperti anjuran untuk berhenti makan sebelum kenyang. Hal itu juga perlu dilakukan karena dengan berhenti makan sebelum kenyang, kita akan dapat menjaga organ pencernaan kita untuk tidak bekerja terlalu keras. Nah, selanjutnya adalah cara meningkatkan kesehatan rohani, yaitu dengan cara berpikir positif atau berhusnuzon kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah dengan cara bertawakal. Bertawakal di sini artinya adalah kita telah menunjukkan usaha kita semaksimal mungkin, lalu kita dapat menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga bukan berarti kita serta-merta bermalas-malasan dan menyerahkan hasilnya begitu saja. Nah, kita juga dapat diiringi dengan doa, yaitu doa kepada Allah untuk dapat menjaga kesehatan kita, untuk dapat meningkatkan kesehatan kita dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, selanjutnya ada pola hidup sehat menurut Rasulullah SAW. Nah, yang pertama adalah dengan istirahat. Istirahat di sini artinya dapat berupa kita mengistirahatkan badan kita secara langsung seperti tidur dan dapat juga mengistirahatkan organ di dalam tubuh kita seperti dengan cara berpuasa. Nah, istirahat yang dianjurkan Rasulullah adalah istirahat pada malam hari dan kita juga dianjurkan untuk menghindari tidur setelah berkumandangnya azan subuh dan juga setelah berkumandangnya azan asar. Yang kedua adalah dengan cara menggerakkan badan. Dengan dapat dilakukan dengan cara berolahraga dan juga dengan melakukan sholat 5 waktu seperti kewajiban kita sebagai umat muslim dengan cara sholat tepat waktu. Nah, selanjutnya adalah dengan menjaga kebersihan diri kita dengan cara berwudu atau mandi besar saat kita selesai pada perempuan saat kita selesai menstruasi atau haid seperti itu. Itu juga salah satu cara untuk menjaga kebersihan. Nah, yang terakhir adalah dengan berpuasa. Dengan berpuasa, selain kita dapat memenuhi kewajiban kita sebagai umat muslim, kita juga dapat menjaga kesehatan tubuh kita karena dengan berpuasa kita akan mengistirahatkan atau membuat organ-organ pencernaan kita bekerja lebih sedikit daripada pada hari-hari biasa. Kita juga harus memperhatikan kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan pada hakikatnya adalah kondisi atau keadaan lingkungan yang optimum sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan masyarakat yang optimal. Contohnya adalah dengan kita menjaga lingkungan kita bersih dan
indah itu juga salah satu cara untuk membuat kita sehat secara psikologis. Karena dengan menjaga lingkungan kita bersih, kita akan merasa nyaman sehingga kita tidak akan merasa uh, tidak nyaman atau cemas dan lain-lain. Nah, ada salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menyerukan kita untuk dapat menjaga kebersihan diri dan juga dapat menjaga kesehatan di dalam diri kita, yaitu pada Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Baik, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyampaikan materi yang telah saya sampaikan tadi. Cukup sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau uh, ada diskusi yang perlu teman-teman sampaikan kepada saya, karena saya merasa materi yang saya sampaikan belum sepenuhnya benar maupun belum sepenuhnya sempurna. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.